Oke, kemarin kita sudah mulai masuk ke molaritas ya. Jadi molaritas adalah apa? Mol zat terlarut per volume larutan ya. Ingat ya, volume larutan, bukan volume pelarut, tapi volume larutan. Nah, caranya bikinnya gimana? Pakai labu takar, karena labu takar volumenya itu sudah pasti segitu. Jadi kalau kalian mau nambahin, kalau kalian tambahkan sampai tanda batas, itu pasti volumenya sesuai yang ada di label. Ya. Jadi dilarutkan dulu dalam gelas kimia, kemudian dimasukin labu takar, yang sisanya dibilas, terus ditambahkan sampai tanda batas. Nah, sekarang kita bisa pakai molaritas sebagai faktor konversi. Misalkan gini, saya mau bikin, saya punya larutan NaCl 0,25 molar. Dan saya mau ada 0,1 mol NaCl yang terlarut. Jadi ini pertanyaannya saya ganti ya. Mungkin labu takar volume berapa yang bisa saya pakai ya? Mungkin saya ganti pertanyaannya. Berapa volume labu takar yang diperlukan untuk membuat larutan NaCl 0,25 molar. Jadi kalau saya mau punya NaCl 0,25 molar, artinya apa? Dalam 1 liter larutan saya punya 0,25 mol ya. Jadi ini artinya apa? Dalam 1 liter larutan itu ada 0,25 mol NaCl. Nah, sekarang saya maunya 0,1 mol NaCl. Berarti gimana? Saya harus, kalau ini dibagi berapa ini? Dibagi 2,5 supaya jadinya 0,1 mol. Maka ini juga dibagi berapa? Dibagi 2,5. Jadinya berapa? Jadinya 0,4 liter atau 400 ml. Jadi untuk membuat larutan NaCl 0,25 molar dan kalau saya mau ada 0,1 mol NaCl, saya butuh labu takar volumenya 400 ml. Cuman saya nggak yakin nih, ada nggak labu takar 400 ml? Seingat saya cuma adanya 100, 250, 500 ya. Jadi kita dicek lagi ya. Jadi labu takar tuh volumenya juga nggak semuanya ada ya. Jadi ada beberapa gitu ya. Atau kalau pakai cara biasa, M sama dengan N per V, maka V sama dengan N bagi M ya. Jadi 0,1 mol dibagi 0,25 mol per liter. Ini sama dengan 0,4 liter gitu ya. Nah, ini banyak dipakai kalau kalian kerja dengan larutan ya. Bagaimana cara membuat larutan? Jadi saya mau bikin larutan strontium nitrat SrNO3 2 kali. Konsentrasinya 0,1 molar. Artinya apa? Kalau saya punya 1 liter larutan ada 0,1 mol. Tapi saya cuma mau bikinnya 250 ml, seperempat liter. Jadi di lab kita cuma punya labu takar 250 ml. Nah, jadi gimana cara bikinnya? Nah, kita harus menimbang SrNO3. Berapa yang ditimbang? Pertama, jadi kita tahu apa? 0,1 molar sama dengan 0,1 mol SrNO3. Salah. NO3 2 kali per 1 liter larutan. Sekarang, kalau saya mau bikin 250 ml larutan, molnya berapa? M sama dengan N per V. Berarti berapa molnya? 0,1 dikalikan berapa? Ini 0,25 ya diubah ke liter ya, 25 liter. Jadi 0,025 liter. Mol, sorry, salah ini mol ya, mol. Sekarang bagaimana mengubah dari mol ke massa? Kalian soalnya kecil ya.
Itu karena settingan saya tuh gimana sih? Coba sebentar, settingannya. Device setting. Oh iya, udah maksimum ya. Coba kalau kalian ada salah satu yang ngomong, kedengeran nggak saya? Coba salah satu ngomong apa gitu. Tes. Oh, kedengeran. Oke, sip. Tadi soalnya ada yang agak kecil suaranya. Oke. Sekarang kalau saya mau nimbangnya berapa gram? Bagaimana mengubah dari mol ke massa? Tinggal dikalikan apa? Kali mm, Pak. Massa SrNO3 2 kali sama dengan mol dikalikan massa molar. Massa molar berapa nih? 216 ya. 211,62. Ya ini kalau dibuatkan juga boleh lah gitu. 0,025 kita buatkan aja kali 212 kayak virus sableng ya. Berapa ini jadinya? Kira-kira 5,29 ya. 5,29 gram. Jadi ingat kunci utama adalah ubah yang kita tahu ke mol dulu. Jadi kalau misalnya tanya masanya berapa, ubah ke mol dulu. Ya, jadi jangan langsung, ya saya nggak terlalu suka cara kayak gini ya, karena ini nggak step by step gitu ya. Jadi dari molaritas, kemudian diubah ke mol dengan cara apa? Dikali dengan volumenya. Karena molaritas sama dengan mol per volume, berarti mol sama dengan molaritas kali volume. Jangan lupa satuannya ya, karena molar ini adalah mol per liter. Berarti kalau mililiter diubah ke liter dulu ya satuannya. Baru dari mol diubah ke massa, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya belum ya. Nah ini pengenceran. Nah ini saya nggak suka rumus ini. Ini nanti kalau diapalin jadi penyesatan ya. Jadi gini, saya akan coba kayak gini. Kalau saya punya H2SO4 16 molar, ini pekat sekali. Hati-hati kalau kerja sama H2SO4 pekat ya. Bisa apa namanya menyebabkan luka di kulit ya. Berapa volume H2SO4 pekat 16 molar yang harus disiapkan untuk membuat 1 liter H2SO4 2 molar? Nah, gimana ini? Dalam pengenceran jumlah mol tidak berubah. Nah, ini konsekuensi saja. Gimana step-stepnya? Saya nggak suka pakai cara kayak gini. Jadi di akhir, sekarang gini, di akhir saya mau punya larutan 1 liter 2 molar H2SO4. Di sini berarti berapa? Mol H2SO4-nya berapa? H2SO4 akhir. Berapa mol? 2 mol, Pak. 2 mol. Berarti yang harus saya ambil di awal berapa mol juga? Sama nggak? Berapa mol yang harus saya ambil dari sini? Kalau saya punya ini 16 molar. Saya ambil, terus saya masukin ke wadah lagi, saya tambahin air, H2O, jadinya 2 molar. 1 liter totalnya. Ini saya nggak tahu berapa. Ya. Saya ambilnya, jadi mol yang saya ambil yang ada di sini sama yang saya ambil sama nggak? Apa? Sama ya, karena kita nggak ada reaksi, nggak ada apa-apa kan. Kita cuma ngambil. Kalau pengenceran yang berubah apa? Yang berubah adalah konsentrasinya kan. Jadi pengenceran ini konsentrasi berubah. Konsentrasi berubah. Molnya tetap. Jadi mol yang di sini sama yang kita ambil, ini yang mol yang diambil ya. Itu sama. Diambil, masukkan ke sini. Jadi artinya apa? Kita punya mol H2SO4.
yang diambil itu adalah 2 mol juga. Nah, masalahnya sekarang larutannya tambah pekat. Jadi di sini setiap 1 liter larutan ada 16 mol. Kalau saya mau ngambil 2 mol, berapa volume yang saya perlukan? Jadi M sama dengan N per V. Berarti V sama dengan apa? V sama dengan, saya tulis V diambil ya. V diambil. Sama dengan N dibagi molaritas. Sama dengan 2 mol dibagi 16 mol per liter. Berapa ini dapat? 2 per 16 itu berapa? 0,125. 0,125 liter atau sama dengan 125 ml. Jadi kalau saya mau bikin larutan dengan molaritas akhirnya 2 molar dan volumenya 1 liter, maka saya harus ngambil 125 ml. Jadi saya ambil dari wadah H2SO4 pekat, saya ambil 125 ml, saya masukin ke labu takar berapa liter? Ini saya masukin ke labu takar berapa liter? Ukurannya 1 liter ya, 1 liter. Ini saya masukin H2SO4 pekat, H2SO4 16 molar, saya masukin 125 ml. Kemudian tambahkan air sampai mana? H2O sampai tanda batas. Cuma satu lagi, ini pengetahuan umum ya. Jadi kalau kalian mengencerkan H2SO4, urutan penambahannya penting ya. Jadi kalau kalian masukin H2SO4 dulu, tambahin air, itu kalian bunuh diri. Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu? Jadi kalau mau mengencerkan H2SO4, H2SO4-nya ditambahkan ke dalam air, bukan airnya tambahkan ke dalam H2SO4. Ada yang tahu kenapa? Kira-kira kenapa? Ada yang pernah lihat videonya nggak? Kalau nambahin air ke dalam H2SO4 pekat. Belum pernah lihat videonya? Belum ya? Nah, ntar di YouTube dilihat ya. Jadi karena kalau kalian pengenceran H2SO4 itu sifatnya eksotermis. Jadi dia sifatnya melepaskan kalor dengan jumlah yang besar. Akibatnya apa? Kalau saya tambahkan air dalam H2SO4, dia akan menyebabkan perubahan suhu yang sangat besar. Akibatnya ntar dia bakal muncat-muncat karena dia nguap gitu ya, muncat-muncat. Nah, kalau ditambahkan sebaliknya, H2SO4 ditambahkan dalam air sedikit demi sedikit, dia akan penambahan suhunya akan diserap oleh air gitu ya. Jadi air kan kapasitas kalornya gede ya. Jadi dia akan nggak terlalu ganas gitu ya. Jadi lebih aman menambahkan H2SO4 ke dalam air gitu ya. Nanti coba lihat videonya aja. Itu pengetahuan yang hal yang sepele tapi akibatnya bisa fatal kalau kalian nggak ikuti. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Jadi kalau pengenceran konsentrasinya berubah karena tambah encer kan ya, jadi tadinya pekat jadi encer. Tapi molnya nggak berubah, gitu ya. Konsentrasinya berubah, molnya tetap. Nah, sekarang stoikiometri larutan. Jadi kebanyakan reaksi kimia itu dalam bentuk larutan ya. Jadi kalian tambahkan larutan HCl tambah larutan NaOH. Jarang reaksinya NaOH padat tambah larutan HCl, itu jarang. Jadi larutan HCl, larutan NaOH, larutan apa? Contohnya di sini, larutan asam fosfat sama larutan KOH. Jadi kalau saya punya H3PO4 0,0475 ml, molar sorry ya. Berapa volume yang diperlukan untuk menetralkan 45 ml KOH 0,1 molar? Artinya apa kalau penetralan? Kalau menetralkan artinya mol asam sama dengan mol basa. Bukan mol asam, sorry. Artinya apa? Artinya adalah asam dan basa habis bereaksi.
Sekarang kita tahu ada 45 ml KOH 0,1 molar. Tapi kita nggak tahu berapa volumenya H3PO4. Nah, sekarang gimana cara mencarinya? Pertama adalah tuliskan reaksi, ya. H3PO4 aqueous tambah KOH jadi K3PO4 tambah H2O. Kemudian disetarakan, ya. Ini K-nya 3 biar setara, jadinya K3PO4 3H2O. Sudah setara? Udah. Sekarang buat apa? Tabel ARS. Ingat yang masuk tabel ARS apa? Adalah jumlah molnya, kan? Mol, iya Pak. Sekarang mol apa yang kita tahu? Yang bisa cari molnya siapa? KOH. OH Pak. KOH. Karena Pak. kita nggak tahu volumenya H3PO4 kan? Jadi kita bisa cari cuman molnya KOH. Mol KOH. Berapa mol? Jadi 0,45 berapa? milimol. 45 dikalikan 0,1 molar. Berapa ini? 0,45 milimol Pak. 0,45. 4,5. 4,5 ya. 4,5. Kalau ini saya nggak pakai liter, jadinya milimol ya. Atau kalau saya mau pakai 45 dibagi 1000 dikali 0,1 molar, ini sama dengan berapa ini? 45 dikali dibagi 10.000, 0,0045 mol, gitu ya. Betul ya? Iya, betul. Betul, Pak. Sama saja ya. Jadi mau pakai yang mana? Ini aja yang biasa sederhana ya, 4,5. 4,5 milimol. Ini berapa? Kita nggak tahu. Kita bilang X lah ya. Bilang X. Sekarang artinya netral apa? Asam dan basa harus habis bereaksi. Berarti kita nggak tahu molnya ini berapa kan? Tapi kita bisa tahu bahwa ini habis bereaksi, artinya apa? Bereaksi besar minus 4,5 milimol. Betul nggak? Betul, Pak. Kalau dia bereaksi sebesar 4,5 milimol, ini akan habis kan ya? Ini akan habis. Ini juga harus habis. Berarti ini berkurang sebesar X juga, di mana X-nya sama dengan berapa? 1,5. Ingat, di sini ya, ada perbandingan koefisien, ini 1, ini 3. Berarti kalau ini 4,5, ini sepertiganya ya. Jadi 1,5 milimol. Artinya, X kurang 1,5 sama dengan 0. Karena dia habis kan, berarti X sama dengan 1,5 milimol. Oke, sekarang kita tahu molnya berapa. Sekarang pertanyaannya volumenya berapa? Volume H3PO4. Berapa? Mn per V. V sama dengan N bagi M ya. 1,5 dibagi berapa? 0,0475. Berapa ini? Kalau ini milimol, ini satuan di dalam molar, dapatnya berapa? Mililiter langsung ya. Berapa ini dapatnya? 31,58, Pak. 31,58 mililiter ya. Itu. Jadi langkahnya sama kayak stoikiometris sebelumnya. Tulis reaksi, setarakan, cari mol yang kita tahu, masukkan ke dalam tabel ARS, kemudian tinggal dihitung berdasarkan perbandingan koefisien. Nah, di sini cari molnya gimana? Kita nggak perlu dapat MR karena apa? Kita tahu konsentrasi, kita tahu volume. Kalau kita pakainya dalam bentuk massa, ya harus tahu massa molarnya berapa, gitu ya. Kalau saya tanya, berapakah massa K3PO4 yang terbentuk? Nah, saya ganti pertanyaannya. Berapa massa K3PO4 yang terbentuk? Gimana ini? Mol dikali mm.
Berapa molnya K3PO4? 1,5. 1,5 ya, karena ini sama koefisiennya sama H3PO4. Ini milimol. Berarti sama dengan 1,5 milimol dikalikan berapa nih massa molarnya? Kalium itu 39 bukan? Coba dicek. Betul nggak? Tiga kali berapa nih? Betul nggak 39? Iya, Pak. Iya, Pak. 39 ya. Nah, nanti kalian kalau udah kelamaan belajar kimia jadi apal kayak saya. P itu berapa? 31 bukan? Iya, Pak. 31, oke. Tambah 4 kali 16 ya. Ini berapa dapatnya? Sama dengan 1,5 milimol kali dapatnya dalam satuan apa? Ini dapatnya miligram. 212, Pak. 212. Ini dapatnya dalam miligram. 1,5 kali 212. Oke. Ya berapa gitu ya kalau dihitung ya. Ini juga sama nih. 1,6. Ini berapa? 1,58 ya. Dikit lah. Nah, ini perhitungan langsung ini saya nggak sarankan pakai kayak gini ya. Jangan pakai kayak gini. Kalau saya sarankan jangan. Ini kalau kalian salah, kalian nggak akan bisa men-trace salahnya di mana. Kalau pakai kayak gini. Jadi lebih baik pakai yang step by step kayak gini. Hitung molnya satu, kemudian perbandingan koefisien dan sebagainya, gitu ya. Ini lebih bagus pakai cara kayak gini. Ion. Sekarang, kalau saya punya Na2CO3 dalam air, ini larut nggak dalam air? Na2CO3. Larut ya, karena apa? Meskipun karbonat dia, tapi ion kationnya adalah golongan 1 ya. Kalau saya punyanya FeCO3, ini pasti nggak larut. Karena apa? Dia bukan golongan 1 dan amonium ya. Jadi dia pasti larut dalam air. Oke, sekarang kalau saya punya Na2CO3 0,15 molar, berapakah konsentrasi masing-masing ion? Jadi sama, kita tuliskan persamaan reaksinya. Na2CO3 dalam air terdisosiasi sempurna kan ya, karena dia adalah elektrolit kuat dan dia larut dalam air. Jadi 2Na plus tambah CO3 2 minus. Kalau di sini ada 0,15, ini berapa? 0,3. 0,3, Pak. Dua kali ini 0,15. Jadi dapat langsung. Jadi jumlah total ion dalam larutan berapa? Berapa total konsentrasi ion-ion dalam larutan? Berapa? Tinggal berapa? 0,4. Total ion sama dengan 0, saya tulis ini ya, konsentrasi Na plus tambah konsentrasi CO3 2 minus sama dengan 0,3 tambah 0,15 sama dengan 0,45 molar. Nanti kalian akan ketemu dengan yang kayak gini nanti di semester berikutnya ya, di sifat kualitatif ya. Jadi nanti ini akan mempengaruhi sifat kualitatif larutan. Berapa banyak ion partikel dalam larutan. Sekarang belum terlalu penting. Oke, sekarang saya punya larutan ion sulfat adalah, jadi saya punya konsentrasi sulfat sama dengan 0,75 molar. Kalau sulfatnya berasal dari Al2SO4 3 kali, berapakah konsentrasi aluminium sulfatnya? Gimana caranya? Jadi saya punya larutan mengandung sulfat 0,75 molar. Kalau sulfatnya dari aluminium sulfat, berapakah konsentrasi aluminium sulfat? 0,25. Jadi gimana caranya? Tulis dulu kan ya, Al
2SO4 3 kali Aki. Jadi berapa? 2Al3+ Aki tambah 3SO4 2- Aki. Ini ketahui apa? Ini kan ya 0,75 kan molar. Berarti berapa di sininya? Kalau 3 ini berapa di sini? Sepertiganya ya. Jadi 0,25. Ini berapa? 0,5 Pak. 0,5 molar ya. Oke, jadi ini adalah mana jawabannya nih? Ini ya. Gitu ya. Masih bingung? Masih, Pak. Oke, sekarang gini. Yang mana yang bingungnya? Ini, yang latihan. Ya, Pak. Oh, gini. Saya punya wadah. Jadi ini soalnya soal pengandaian ya. Jadi gini, kalau saya punya larutan mengandung ion sulfatnya 0,75 molar. Saya nggak tahu itu sulfat dari mana. Tapi misalkan itu sulfatnya dari aluminium sulfat. Jadi awalnya saya punya aluminium sulfat, saya larutin, kan larut kan ya aluminium sulfat. Dia jadi Al3+ sama SO4 2- setelah diukur SO4-nya 0,75 molar. Otomatis berapa Al2SO4-nya? Kalau berdasarkan persamaan reaksi ini, kan dia kan 1:3 ya. Jadi ini adalah berapa? 1/3-nya. Sekarang saya ganti soalnya gini, kalau masih bingung. Kalau saya ini sulfatnya berasal dari natrium sulfat. Gimana rumus natrium sulfat? Na2SO4. Na2SO4. Ini Aki. Jadinya apa? 2 2 Na+, tambah SO4 2-. SO4 2-. Kalau ternyata semua sulfatnya dari natrium sulfat, berarti ini 0,75, ininya berapa? Sama, Pak. Sama, gitu. 5 molar. Ya, maksud soalnya. Jadi apa namanya? Saya punya Al2SO4 saya larutin menghasilkan ion sulfat. Totalnya segini. Kalau saya ganti dengan menggunakan natrium sulfat, hasilnya akan berbeda karena apa? Natrium sulfat menghasilkan 2Na+ tambah SO4 2-. Sementara kalau Al2SO4, 1 Al2SO4 menghasilkan 3 sulfat. Makanya konsentrasi Al2SO4 3 kalinya adalah sepertiga dari konsentrasi sulfat. Sementara kalau natrium sulfat dia sama karena perbandingannya 1:1. Kurang lebih seperti itu. Ada yang masih bingung? Oke, kalau nggak ada saya lanjut lagi ya. Nah, ini. Berapakah volume KOH 0,5 molar dalam mililiter yang diperlukan untuk bereaksi sempurna? Nah, artinya apa bereaksi sempurna? Artinya apa? Tidak ada sisa, Pak. Habis bereaksi ya, dia habis bereaksi, tidak ada sisa. Bereaksi. Jadi penetralan adalah kasus spesial dari habis bereaksi. Jadi mol asamnya habis, mol basanya habis, jadinya H2O netral, gitu ya. Nah, gimana reaksinya kalau saya punya KOH tambah FeCl2? KOH, fasanya apa? Aki ya, tambah FeCl2. Ini Aki juga, jadinya apa? FeOH 2 kali. Ini fasanya apa? Apa fasanya? Sudah jelas ya, padatan, pasti solid ya. Jadi tambah apa sisanya? KCl ya. KCl. Ini namanya reaksi apa namanya? Kalau kayak gini? Metatesis. Metatesis atau pertukaran ya, reaksi pertukaran. Dan reaksi jalan karena apa? Terbentuk endapan, larutan endapan. Reaksinya jalan.
Tapi kalau saya punya FeOH 2 kali tambah KCl, nggak ada reaksi, nggak jalan. Ya. Oke, sekarang setara nggak nih reaksinya? Belum, Pak. Belum CL. Belum. Apa yang belum setara? CL-nya belum setara. Berapa nih? Ini 2 ya. Apalagi yang belum? Oh, Nah, ini KOH KOH-nya 2. 2 KOH. Oke, sekarang pertanyaannya, saya habis itu ngapain habis ini? Habis saya tulis persamaan reaksi dan setarain. Cari mol. Cari Mol mol. FeCl2, Pak. Nah, yang kita tahu cuma FeCl2 kan? Ini molnya berapa? Jadi mol FeCl2 sama dengan berapa? 15 milimol. 0,25 Konsentrasi dikali 6. volume kan ya? volume. Sama Iya. dengan berapa? 0,15 15. milimol, boleh ya, 15 milimol. Atau 0,015 ya. -3. Oh ya, tuh. Terus gimana setelah tahu molnya? Kalau dia habis bereaksi berarti gimana? Berarti ini 0,15 milimol. Dia habis bereaksi, tabel ARS ya, tabel ARS. Tabel ARS. Ini kita nggak tahu, kita bilang X gitu ya. Ini habis bereaksi berarti minus 15 milimol. Berapakah KOH yang bereaksi? 30. 30. 30. Ini pasti habis, ini habis. Makanya mol KOH sama dengan berapa? Mol KOH sama dengan 30 milimol. Artinya volumenya berapa? Mol dibagi molaritas. Mol dibagi molaritas ya, milimol dibagi 0,5 mol per liter sama dengan berapa 60 nih? mililiter, Pak. 60 mililiter. Sekarang pertanyaan saya, kalau saya mau buat KOH 0,5 molar 100 ml, berapa KOH yang harus ditimbang? Jadi saya mau buat KOH 0,5 molar 100 ml. Berapakah KOH yang harus ditimbang? Ini 39, 16, 1. Berarti berapa nih massa molarnya? Massa molar sama dengan 40, 56 ya. Gram per mol. Berapa massanya? Massa KOH. Mol dikali mm, Pak. Berapa molnya? 50. Molnya sama dengan 50 milimol ya, jangan lupa. Kalau 50 berarti harus satuannya milimol. Milimol dikalikan 56 gram per mol. Jadi dapatnya berapa? Ini dalam satuan miligram ya. Berapa ini dapatnya? 50 kali 56. Berapa ya? 2.800. 2.800. 2.800 miligram atau sama dengan 2,8 gram gitu ya. Ini latihan soal semua ya. Oh, analisis kimia. Oke, sebelum masuk ke latihan soal berikutnya, ini kayaknya buat PR aja menarik nih soalnya. Oke, sekarang gini. Ini saya mau ganti lagi soalnya. Kalau saya punya larutan itu ada larutan KOH yang dibuat dengan
melarutkan 10 gram KOH dalam atau hingga berapa nih? Hingga 200 ml. Nah, pertanyaannya berapa volume larutan yang ini yang harus diambil? Jangan 200 deh, 100 aja deh. 100. Ambil untuk membuat 100 ml KOH 0,5 molar. Jadi saya punya larutan KOH dibuat dengan cara melarutkan 10 gram KOH hingga volumenya 100 ml. Tapi saya butuh larutan KOH 0,5 molar 100 ml. Nah, pertanyaannya, berapa volume larutan ini yang harus saya ambil untuk membuat larutan ini? Jadi ini adalah kasus pengenceran ya, kasus pengenceran. Gimana cara ngitungnya? Pertama apa dulu yang harus dihitung? Molnya. KOH, Pak. Mol yang awal ya, mol yang awal. Saya sebut ini larutan 1 ya, larutan 1. Larutan 1, yang ini adalah larutan 2. Jadi konsentrasi larutan 1 berapa? Oh, pertama cari molnya dulu ya, biar kita step by step. Mol KOH yang pertama berapa? Massa per mR, Pak. 10 dibagi 56, ya. Berapa ini? Ya. 0,18, Pak. 18 mol. Konsentrasi KOH 1 berapa? 0,18 dibagi berapa ini? 100 ml. Berarti 0,1 liter ya? 1,8 molar. Iya, Pak. Sekarang saya mau buat dia jadi 0,5 molar. Berapa yang harus saya ambil? Sekarang berarti cari apa dulu? Kan dicari? Cari mol mana? KO yang akhir. KOH yang larutan 2 kan? Berapa ini? 0,5 dikali 100 ml sama dengan 50 milimol. Sekarang berapa volumenya? Volume KOH 1 yang harus diambil. Berapa? Mol. Ingat kalau pengenceran, molnya nggak berubah ya. Dibagi konsentrasinya 1,8. 27,7, Pak. 27,7 ml. Jadi kalau saya punya larutan KOH 1,8 molar, saya ambil 27,7 ml. Saya masukkan labu takar, encerkan sampai 100 ml. Dapatnya 0,5 molar. Ada yang mau tanyain sampai sini? Pak, itu berarti pakainya 50 milimol per konsentrasi yang KOH yang pertama gitu? Iya, betul. Jadi apa namanya? Kan kayak gini kan. Saya punya 2 wadah nih, KOH 1 sama KOH 2. Kan ya? Jadi saya gambar di mana nih? Saya punya wadah kayak gini kan. Ini ada
Ini KOH1. Ini KOH2. Saya punya ini 100 ml gitu ya. Ini 1,8 molar. Di sini saya maunya 0,5 molar. Ini 100 ml juga. Nah, sekarang saya mau di sini ada berapa? 0,5 molar 100 ml berarti berapa? Saya mau di sini ada 50 milimol. Di sini ada berapa milimol di sini? KOH-nya 1,8 kali 100 kan? Di sini ada 1,8 mol. Betul ya? 1,8 mol ya? Oh sorry, 0,18 ya. Sini 0,18. Atau saya ubah ke milimol berarti berapa? 180 ya, 180 milimol. Jadi dari sini saya ambil 50 milimol, saya masukin ke sini. Tapi karena dia larutan, kita harus ambil dalam bentuk ukuran dalam bentuk volume kan ya. Nah, kalau saya ambil 50 milimol dari sini, berapa volumenya? Jadi 50 milimol dari konsentrasi KOH yang pertama, bukan yang kedua. Gitu ya. Karena kalau saya ambil di sini ya sama aja bohong kan ya, nggak nyambung jadinya. Paham ya? Jadi saya berapakah volume KOH larutan pertama yang harus saya ambil agar kalau saya encerkan sampai 100 ml dapat 0,5 molar. Gitu ya. Berarti ini 27,7 ml diambil dari larutan pertama buat larutan kedua gitu. Betul. Ini saya ambil 27,7 ml, saya ambil dari sini, saya pindahin ke sini. Saya tambahin air sampai volumenya 100 ml. Paham ya? Paham, Pak. Oke, sip. Ini kayaknya buat PR menarik nih soal ini. Jadi bisa dikerjakan buat PR. Nah, ini yang lebih kompleks, analisis kimia. Nah, ada dua macam analisis kimia, kualitatif sama kuantitatif. Jadi, kalau kualitatif itu senyawanya apa? Selesai. Saya nggak peduli jumlahnya berapa. Kalau kuantitatif, berapa jumlahnya? Komposisinya kayak gimana? Nah, ini biasanya orang melakukannya sekaligus ya. Pertama kualitatif dulu, setelah tahu oh ada CHO atau ada PB, ada CL, baru setelah itu dikuantifikasi berapa jumlahnya masing-masing, gitu ya. Ini. Jadi saya punya 1 gram insektisida mengandung klor, sehingga semua klor diubah menjadi Cl-. Jadi saya punya apa misalkan? Saya punya insektisida mengandung klor diubah jadi Cl-. Pertama saya tulis saya tulis apa ya? Simbolnya misalkan ini saya tulis jadi apa? Jangan Cl ya. Saya tulis senyawa A aja deh, senyawa A. Senyawa A saya ubah jadi Cl- tambah dan lain-lain. Saya nggak peduli dan lain-lain. Ini aki. Jadi semua senyawa A saya ubah jadi Cl-. Ion klornya dalam sini. Terus apa yang terjadi? Ion Cl-nya gimana? Aki ditambahkan perak nitrat, ditambahkan AgCl. AgCl apa? Jadinya apa? Ag nitrat ya, AgNO3. Aki. Jadinya apa? AgCl. AgCl solid. Sisanya apa ini? Kalau ini jadi AgCl, biar setara dari tambah apa ini? NO3-. NO3-. Ini udah persamaan ion bersih bukan? Ini persamaan ion bersih bukan ini? Bukan, Bukan, Pak. Bukan. Kalau bersihnya gimana persamaan ion bersihnya? Cl-, Ag Plus plus Ag. sama Ag Cl-. plus. Ag plus. Jadi Dan AgCl solid. Jadi ini sebagai spektator aja ya. Nah, sekarang
dia kan ngendap ya. Setelah ngendap, disaring, dikeringkan. Masanya 2,022. Ini masanya siapa? AGCL, Pak. AGCL, ini 2,022 gram. Oke. Sekarang tentukan persen massa klor dalam insektisida. Gimana caranya? Berarti kita harus tahu apa? Persen massa klor sama dengan massa Cl dibagi massa sampel kali 100%. Ini kan 1 gram ya? Betul nggak? 1 gram. Ini kita nggak tahu. Gimana cara cari massa Cl? Pakai perbandingan mol dari AGCL. Oke, ingat. Kalau mau kayak gini, ubah semua yang tahu jadi mol. Sekarang, kita tahu massa GCl. Gimana cara ngubah ke mol? Massa per mm. Massa bagi massa molar berapa nih AGCl? Jadi ini mol AGCl sama dengan 2,022 dibagi berapa massa molarnya? Cl 35,5. Ag 1,8 kalau nggak salah ya. Betul nggak? Betul nggak Ag 1,8? Iya, Pak. 1,8 tambah 35,5 berapa? Aduh, saya nggak ada kalkulator soalnya. 143,5, Pak. Oke ya, saya bergantung sama kalian ya, karena saya nggak percaya sama kemampuan ngitung saya. Jadi kalau kalian salah ngitung ya saya salah ngitung juga. Berapa ini? Dapatnya? 0,014. Berapa? 0,014 mol. Sekarang kalau saya punya 0,014 mol. Berapa mol Cl di sini? Sama, Pak. Sama 0,014. Cl di sini asal dari mana? Dari si ini kan si A kan? Betul nggak? Jadi semua Cl yang di endapan berasal dari A. Berarti mol Cl di sini sama dengan mol Cl di sini kan? Betul nggak? Iya. Iya, Pak. Jadi persen Cl sama dengan mol Cl-nya berapa? 0,014 dikali massa molar Cl berapa? 35,5 ya? 35,5 dibagi 1 kali 100%. Berapa ini? %, Pak. 49,7%, banyak ya? Oke. Jadi insektisida banyak klornya ya. Oke. Sampai sini ada yang masih bingung? Ini sama Pak, aja berarti ya. Tadi mol A-nya juga itu 0,014 ya? Belum tentu. Karena kita nggak tahu perbandingannya ini berapa. Apakah 1 A menghasilkan 2 mol Cl atau 3 mol Cl, kita nggak tahu kan ya? Iya, iya. Kalau insektisidanya misalnya apa? Benzena ada Cl-nya 3. Nah, itu kita nggak tahu. Tapi yang pasti apa? Massa hasil reaksi sama sebelum reaksi harus sama kan ya? Kalau di sini ada klornya ada berapa nih tadi? 0,497 ya? 0,497 gram, di sini harus sama juga massa klornya segitu. Karena apa? Dibilang apa? Semua klor diubah menjadi Cl-. Artinya apa? Nggak ada produk yang lainnya nggak mengandung klor. Paham ya maksudnya ya? Paham, Bang. Oke. Jadi hati-hati sama hukum kekekalan massa sama perbandingan mol ya. Itu kalau perbandingan mol harus tahu reaksinya. Jadinya apa gitu ya. Kalau pakai massa akhir sama massa awal harus sama, nggak boleh berubah. Oke. Pertanyaan lagi. Nah, ini titrasi ya. Udah pernah kan ya titrasi ya? Ada yang belum? Ada yang belum pernah ya? Oke, titrasi itu metode penentuan konsentrasi sampel dengan melakukan reaksi yang kita tahu.
dan reaksinya harus sempurna. Jadi titrasi ini jadi kita tahu sampel A bereaksi dengan reaktan B menghasilkan sesuatu. Reaksinya harus pasti dan harus berlangsung sempurna. Kalau nggak sempurna ya nggak bisa dipakai buat titrasi ya. Jadi syaratnya apa? Reaksi diketahui, kemudian reaksinya sempurna. Atau yield-nya itu mendekati 100%. Contohnya apa? Reaksi asam basa misalkan ya. Nah, jadi kita tahu kalau asam sama basa jadinya apa? Garam sama air. Betul nggak? Jadi kalau kita punya sampel basa yang kita nggak tahu berapa konsentrasinya, tambahin aja asam. Pasti akan habis bereaksi membentuk apa? Membentuk garam dan air. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya tahu reaksinya selesai? Biar berapa banyak yang harus kita tambahkan agar reaksinya pas habis bereaksi. Kita pakai namanya indikator ya. Indikatornya bisa pakai indikator yang visual, bisa juga pakai instrumen ya. Nanti semester depan kalau udah praktikum yang offline, nanti ada titrasi pakai indikator yang indikator yang visual, phenolphthalein misalkan, dan titrasi pakai pH meter. Ketahuan angkanya berapa, dapat grafik, ditentukan berapa titik akhirnya gitu ya. Nah, titik ekivalen. Jadi ada istilah titik ekivalen. Ini adalah apa? Ini adalah ketika apa? Ketika semua zat, semua reaktan habis bereaksi. Kalau titik akhir, ada titik akhir. Apa bedanya titik akhir? Ada yang tahu? Ada istilah titik ekivalen sama titik akhir. Kalau ekivalen ketika semua reaktan habis bereaksi. Jadi mol asamnya sama dengan mol basa. Semuanya habis. Ini apa kalau titik akhir? Ada yang tahu? Ketika apa? Ini adalah ketika indikator apa? Berubah warna. Contoh kalau phenolphthalein dari nggak berwarna jadi pink pucet. Saat dia berubah jadi pink pucet dan stabil, itu adalah titik akhir. Sekarang pertanyaannya, apakah titik akhir selalu sama dengan titik ekivalen? Selalu sama nggak? Ya, itu ntar akan dibahas semester depan ya. Jadi nggak selalu sama ya, titik akhir nggak selalu sama dengan titik ekivalen ya. Detailnya akan dibahas semester depan. Oke, nah ini. Iya boleh. Berarti di titik akhir itu pH-nya sama dengan 7? Apa kayak gimana? pH-nya tergantung indikatornya berubah warnanya pH berapa. Kalau phenolphthalein tuh di atas 7 pH-nya ya, kalau nggak salah ya. Jadi kalau pH-nya masih 7 dia nggak akan berubah warna. Jadi makanya titrasi itu pemilihan indikator akan sangat mempengaruhi akurasi titrasi. Kalau misalkan titrasinya berakhir pH-nya 7, kalian cari indikator yang pH-nya berubahnya 12, pasti kelebihan kan? Ya nggak? Karena pas 7 dia belum berubah, tambahin terus sampai dia berubah, udah kelewatan kan? Jadi cari indikator yang perubahan pH-nya dekat-dekat sama perubahan pH pas titik ekivalen. Contoh misalkan kalau asam kuat basa kuat pH 7. Jadi tadi indikator yang berubahnya pas pH 7, dekat 7. Mungkin nggak pas sama 7 ya, tapi dekat 7. Kalau misalnya titrasinya berubah pH-nya pas pH-nya asam pH 4, ya cari indikator yang berubahnya pH segitu. Kalau carinya ngasal ya nanti akurasinya ya ngasal juga jadinya gitu ya. Nah, satu lagi. Ini yang suka salah nih ya. Ngasih indikatornya di mana? Di sini atau di sini? Kalau ngasih indikator, yang di Borat atau yang di dalam Erlenmeyer? Dalam Erlenmeyer, Pak. Erlenmeyer ya. Jadi kalau praktikum ada aja yang salah ngasih indikatornya di sini gitu ya. Atau di sini nggak dikasih indikator. Jadi kalau di titrasi itu nggak ada perubahan warna sampai habis. Karena apa? Ya nggak ada indikator gitu ya.
Jadi jangan lupa ngasih indikator. Satu lagi, kenapa nggak pakainya Erlenmeyer, nggak pakai gelas gelas kimia? Kenapa pakainya labu kayak gini Erlenmeyer? Ada yang tahu? Kenapa kira-kira? Pakainya labunya kayak gini bentuknya, nggak pakai labu gelas kimia yang biasa gitu. Ya, ini logika sederhana. Gimana kira-kira? Lebih lancip Pak tutupnya atasnya. Kalau kenapa lebih lancip? Biar nggak muncrat-muncrat kalau Nah, lagi ditetes. jadi karena titrasi itu harus dikocok ya. Jadi kalau reaksi kan reaksi kan butuh interaksi antara zat yang bereaksi kan ya harus dikocok biar diaduk biar bercampur. Nah, kalau pakai gelas kimia dikocok-kocok itu kemungkinan bisa tumpah ya. Kalau tumpah ya udah jumlah mol yang bereaksi berubah kan. Akibatnya nggak akurat lagi. Makanya pakai yang dia melancip ke atas. Jadi pas dikocok dia nggak akan tumpah gitu ya. Kecuali kalian ngocoknya agak barbar. Ada yang tahu teknik kocoknya gimana? Dia horizontal ya. Jadi muter horizontal, bukan ke atas. Ngocoknya pakai pergelangan tangan gitu ya. Harus elegan ngocoknya. Jadi dulu itu waktu zaman saya ospek itu ada namanya hukuman posisi titrasi. Jadi kalau yang nggak kuat push up itu dihukumnya pakai titrasi ya. Jadi titrasi itu nggak boleh duduk, harus berdiri, agak jongkok dikit kalau yang agak tinggi gitu ya. Dan tangannya harus kayak ngocok gitu. Jadi kayak latihan kungfu gitu ya. Jadi diam tangannya yang gerak gitu. Nah itu berapa lama gitu. Itu lumayan menghukum juga ya, lumayan pegel. Jadi itu latihan fisik juga titrasi itu. Oke, saya save dulu biar nggak hilang. Nah, pertanyaannya satu lagi, apakah harus pakai indikator kalau titrasi? Boleh nggak pakai indikator? Atau nggak pakai misalnya pH meter? Gitu? Titik akhirnya nanti nggak tahu, Pak. Tapi bisa nggak kita titrasi yang nggak pakai indikator? Bisa nggak? Kenapa kita pakai indikator? Kalau pakai indikator kenapa? Karena apa? Kalau kalian punya asam sama basa, biasanya dia nggak berwarna kan? Kita nggak tahu kapan dia habis bereaksi. Tapi kalau misalkan salah satu reaktan yang sudah berwarna, kita nggak perlu pakai indikator. Contoh apa? Kalau saya punya titrasi redox, yang akan dibahas di bab berikutnya. KMNO4 tambah H2C24. Ini tidak berwarna, TBW. Ini warnanya ungu. Artinya apa? Kalau selama masih ada kalau si H2C24-nya belum habis, warna larutan akan bagaimana? Berwarna atau enggak? Jadi ini di atasnya adalah ini buret, ini isinya KMNO4. KMNO4 ini buret gitu ya. Ini dalam ininya adalah ini gitu ya. Ini adalah H2C24. Ini di sini. Jadi kalau H2C24-nya belum habis, dia akan tetap nggak berwarna kan? Betul nggak? Karena H2C24 dia nggak berwarna. Pas tambahin KMNO4 terus, kalau dia sudah habis, maka penambahan KMNO4 akan menyebabkan gimana? Larutannya akan berwarna ungu agak pucat, betul nggak? Jadi ketika kita tambahin warnanya nggak hilang-hilang, artinya apa? Itu sudah habis bereaksi. Jadi titik akhirnya adalah kita nggak perlu pakai indikator. Indikatornya adalah apa? KMNO4 sendiri. Karena dia udah berwarna gitu ya. Itu makanya nggak semuanya harus pakai indikator. Indikator dipakai kalau apa? Misalkan dua-duanya nggak berwarna misalkan gitu ya. Contoh asam basa. Nah ini contohnya. Titrasi asam oksalat. Jadi saya punya 25 ml larutan asam oksalat. Ini hasil ekstraksi dari sampel tumbuhan gitu ya. Nggak tahu berapa konsentrasinya. Nah, titik akhir dicapai ketika 37,5 ml basa NaOH ditambahkan ke dalam
larutan asam. Ini asumsinya apa? Asumsinya apa berarti? Indikatornya sesuai ya. Sesuai. Berarti artinya apa? Kalau sesuai berarti titik akhir itu mendekati titik ekivalen ya. Ini asumsinya. Jadi saya punya asam oksalat yang saya nggak tahu berapa konsentrasinya. Saya mau tahu konsentrasi dengan cara apa? Mereaksikan dengan NaOH 0,5 molar. Saya tahu 0,5 molar. Reaksi apa namanya? Reaktan habis bereaksi saat 37,5 ml NaOH ditambahkan. Sekarang pertanyaannya berapa konsentrasi asam oksalat tersebut? Stepnya gimana pertama? Pertama apa? Kalau ada soal kayak gini? Apa? Step pertama? Step paling fundamental. Tulis reaksi, Pak. Tulis reaksi ya. Selalu tulis reaksi. Ini fardu ain. NaOH Aki. Larutan kan ya? Tambah H2C2O4 Aki. Jadinya apa? Oh ya, ini H2C2O4 asam monoprotik, diprotik, atau triprotik, atau tetraprotik? Diprotik. Diprotik. Diprotik, Pak. Oke, berarti dia akan menjadi apa? C2O4 2- akhirnya kan ya. Jadi kalau ini produknya apa? Na2C2O4. Na2C2O4. Karena apa? Dia adalah asam diprotik ya, jadi C2O4 2-. Ini Aki. Tambah apa? Ya, H2O pasti ya. H2O. Asam, basa, garam, air ya. Ini setara nggak nih? Belum, Pak. Apa yang belum? Di Na-nya ini kali 2. Na. Hanya 2, terus Ini dikali ini ya. 2. Iya, Pak. Sekarang, ini persamaan molekulnya. Persamaan ion bersihnya gimana? Oh iya, H2C24 dia asam kuat atau asam lemah? Lemah. Lemah, Pak. Lemah, oke. Oke. Sekarang bagaimana persamaan ion bersihnya? Ya. Atau tulis dulu persamaan ionnya gimana deh, biar step by step. Gimana persamaan ionnya? Ya, kalian dikte, saya tulis. Berapa? 2Na+. 2Na+, Tambah Aki, 2 tambah 2OH-, Aki, tambah H2C2O4. H2C24, betul. Aki, karena dia asam lemah, dia tidak disosiasi kan. Ini gimana jadinya? 2Na+. 2Na+, ingat, karena dia adalah garam dari kation golongan 1, dia pasti larut dalam air ya. Tambah C2O4 2-. C2O4 2-, Aki, tambah 2H2O. 2H2O. Liquid. Sekarang mana yang spektator? Na doang, Pak. Ya, ini coret ya. Jadi saya punya apa? H2C2O4 Aki tambah 2OH-, jadi C2O4 2- tambah 2H2O. Nah, sekarang pertanyaannya untuk stoikiometri pakai yang ini atau yang ini reaksinya? Pakai yang mana? Ya, pakai yang mana? Oke, kita voting deh. Yang pakai yang pertama, angkat tangan. Oh, dulu saya belum join di sini ya. Saya nggak bisa lihat.
Coba saya lihat di sini. Yang pakai reaksi yang pertama, angkat tangan. Yang reaksi molekul. Oke. Berapa ini yang angkat tangan? 1, 2, 3. Wah, saya nggak bisa ngeliat ya. At this device. Coba sebentar. Oh, 3. Oh, bisa lihat 13, 17. Oke. Ada lagi. 17. Oke. Turun tangan semua. Sekarang pakai reaksi yang kedua, angkat tangan. Ya, pakai reaksi yang kedua. Cuma 1. Atau belum? Oh, 1. Udah. Oh, 2. Oke, sekarang pakai reaksi yang ketiga. Angkat tangan, reaksi yang ketiga. Cuma dikit ya? Oh, banyak. Oke. Jadi gimana? Pakai yang mana? Kalau dari voting menang yang pertama ya. Gimana? Pakai yang pertama 2 atau 3? Jadi gimana? Pakainya mana? Bebas ya sebenarnya, bebas mau pakai yang 1, 2, 3 sama aja karena 3 ini ekuivalen ya. Kalau pakai yang ketiga gimana? Kalau saya punya NaOH 0,5 molar, OH minusnya berapa molar? Berapa molar OH minusnya? Setengahnya, Pak. Hah? Setengahnya gitu? Coba tulis dulu. Sama kan ya, karena NaOH mati. Jadi apa? Na plus tambah OH minus kan? Kalau ini 0,5, ini 0,5, ini 0,5 kan? Jadi mau pakai OH minus atau NaOH sama aja karena apa? Karena 0,5 molar juga. Paham ya? Jadi mau pakai ini awalnya berapa? Kita nggak tahu X berapa. Ini berapa nih? 0,5 molar dikalikan berapa volumenya tadi? 37,5 ya? 37,5. ARS. Itu ya. Jadi step kedua setelah penyetaraan reaksi kita pakai ARS, tabel ARS. Ini berapa mol dapatnya? 0,5 kali 37,5. Bagi 2 itu berapa itu? 18, berapa? 75 bukan? 75, Pak. 18,75 ya. Tumben saya hitung benar. 75 milimol. Ingat dia habis bereaksi, berarti 8 ini berkurang sama juga kan 18,75 milimol. Ini berapa di sininya? $9,325, Pak. 9,325 milimol. Ini akan habis. Jadi mol H2C2O4 sama dengan 9,325 milimol. Berapa konsentrasinya? H2C2O4 sama dengan 9,325 dibagi 25 milimol per mililiter. Pak, bukannya 9,375. Oh, 375. Oke, ya. Saya percaya sama kalian ya. Kalau salah hitung 375. Oke. Oke. 75. Oke, berapa yang dapatnya? $0,375. 0,375 ya? Molar. Iya, Pak. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain?
Jadi stepnya apa? Pertama, tulis reaksinya, kedua setarakan, mau pakai reaksi ion bersih boleh, mau pakai reaksi molekul boleh. Kayaknya kalau lebih enak pakai yang molekul ya, karena nggak usah mikir lagi ya. Kalau ion bersih harus cari reaksi ionnya dulu gimana, terus cari spektatornya siapa, terus perlu disederhanain. Jadi enaknya pakai yang ini aja kali ya, lebih simple. Toh sama aja, nggak ada bedanya. Kemudian bikin tabel ARS ya, atau tabel apa ICE, suka kalian lah. Tentukan mol yang diketahui, terus pakai perbandingan mol. Ya. Kalau titrasi, reaksinya pasti reaktan habis bereaksi. Itu syaratnya titrasi ya. Harus habis bereaksi. Oke, tutorial. Ini soalnya banyak nih. Nah, oke, saya punya, ini ada eksperimen. Barium hidroksida. Rumusnya apa barium hidroksida? BaOH 2 kali. BaOH 2 kali. Oke. Aluminium sulfat, ini udah ya, Al2SO4. Ini aki, larutan. Tambah Al2SO4 3 kali. Aki. Hasilnya apa ini? BaSO4. BaSO4. Ini fasanya apa? Solid. Solid ya, Padatan. karena apa? Dia sulfat dan dari golongan 2, dia pasti ngendap. Hasil lainnya apa hasil ininya? ALOH 3 kali. ALOH 3 kali. Ini fasanya apa? Aki. Apa? Aki atau apa? Aki. Ada yang lain. Ingat, kalau OH itu semuanya nggak larut kecuali apa? NH4 plus sama golongan 1. 1 sama Ca, SRBA kan? Ya nggak? Semua OH mengendap kecuali golongan 1, amonium, Ca, SRBA. Al masuk nggak? Enggak. Nggak masuk, berarti dia fasanya apa? Solid. Solid. Jadi produk reaksinya adalah endapan semua. Oke? Persamaan reaksi ionnya gimana? Gimana? Ini dia larut kan ya? Jadinya gimana kalau dia larut? Ba2 plus tambah 2OH min. Ba2 plus aki tambah 2OH minus. Entar dulu, ini udah setara belum ini? Yang tadi yang di atas. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Belum. Ini apa yang belum setara ini? S. SO4-nya ya. Ini 3, ini cuma 1 ya. Berarti kali 3 ya ini ya. Betul nggak? Terus AL-nya setara nggak? Enggak, Pak. Belum ya. Ini kali kan 2 ya. Nah, sekarang OH-nya setara nggak ini? Ini ada 2 kali 3, 6. Ini BA-nya juga belum setara kan ya? Biar setara dikalikan 3 ya? Betul nggak? 3. Oke. Jadi 3 BaOH 2 kali tambah Al2SO4 3 kali, jadinya 3 BaSO4 tambah 2 ALOH 3 kali. Oke, sekarang ini jadi saya harus bikin gimana? Ini 3, ini berapa? 6 ya. Ya, saya melupakan rule yang nomor 2 ya. Belum disetarakan. Ya. Ini jadinya apa? Kalau Al2SO4 3 kali? 2Al 3 plus aki tambah 3 SO4 2 minus aki. Produknya apa? Terionisasi nggak? Enggak, Pak. Enggak ya, tetap aja saya copy aja deh. Control. Nah, ini adalah persamaan ion sekaligus apa? Persamaan ion bersih. Karena apa? Nggak ada spektator kan ya? Semuanya ikut bereaksi kan ya? Ba-nya ngendap, Al-nya ngendap, OH-nya ngendap, SO4-nya juga ngendap. Jadi nggak ada spektator di sini.
Oke, sekarang stoikiometrinya. Saya kopas ini deh. Saya ambil reaksi yang ini. Oke. Saya ambil dari sini. Oke, Ctrl C. Nah, sekarang berapa mol BaOH-nya? Kan kita bikin tabel ARS kan ya, rule yang kedua, rule yang ketiga, ARS. Berapa mol BaOH? Jadi saya cari apa? Mol BaOH 2 kali. Berapa? 0,27 dikalikan berapa? 40 kan ya? Berapa yang dapatnya? Berapa milimol? 27 kali 4 itu berapa ya? 180, 112 ya? 108. 108 ya? 108 ya. Jadi berapa? 10,8 ya? 10,8 milimol ya? Milimol. Sekarang molnya sulfat diketahui nggak? Diketahui ya? Mol Al2SO4 3 kali. Berapa ini? Jadi molaritasnya berapa? 0,33 ya? 0,33 dikali 25. 8,25 Pak. Berapa? 8,25 milimol. Oke. Nah, sekarang ini saya punya 10,8. 8,25. Apakah semuanya habis bereaksi atau ada yang sisa? Ya. Apakah semuanya habis atau enggak? Ada yang sisa? Ada yang sisa, Pak. Siapa yang sisa? AL. AL. Cari pembatas dulu kan ya? Mana yang pembatas? Pembatasnya adalah apa? Molnya BA 10,8 dibagi 3. Dibandingkan 8,25 dibagi 1. Mana lebih besar? Yang 8,25, Pak. Ini kan ya. Berarti AL-nya ini adalah pembatas ya. Ini habis. Habis atau jadi pembatas. Ini sisa. Berarti ini akan habis bereaksi. Berarti bereaksi adalah 10,8 milimol. Ini berapa yang bereaksi Al2O3-nya? Al2SO4 3 kali. 3,6 Pak. Jadi sepertiga kali 10,8 ya. Berapa? 3,6 ya? 3,6 milimol. Jadi, oke, sampai sini saya tanya dulu. Ada yang masih bingung kenapa ini BaOH yang habis, Al2SO4 yang sisa? Ada yang masih bingung? Masih bingung Pak. Oke. Ingat rule pertama apa? Tulis reaksi. Yang kedua apa? Setarakan reaksi. Yang ketiga, ubah besaran yang kita tahu jadi mol. Sampai situ paham ya? Jadi ngetarin reaksi udah ubah jadi mol. BaOH 10,8, Al2SO4 8,25. Sampai sini paham? Atau masih bingung cara cari molnya? Paham Pak. Paham, oke. Berarti bingung cara cari pembatas ya. Kan di sini nggak dibilang reaksinya berlangsung sempurna kan? Dan dia bukan titrasi kan ya. Jadi kita harus cari apakah mereka habis bereaksi atau enggak. Nah, gimana cara cari pembatas? Molnya dibagi dengan koefisiennya. Dibandingkan yang paling kecil adalah apa? Yang pembatas atau habis bereaksi. Jadi makanya pertama harus setarakan dulu persamaan reaksinya. Nah,
Kalau sudah setara, kita bagi koefisiennya. 10,8 dibagi 3, koefisiennya BA. Berapa dapatnya nih? 3,6 kan ya? Ini kan 3,6 ya. 3,6. Molnya si aluminium sulfat dibagi koefisiennya. Berapa nih? 8,25. Mana yang paling kecil? Ini kan ya. Jadi, hasil senyawa yang memiliki mol dibagi koefisien paling kecil itu menjadi pembatas atau yang habis bereaksi. Yang lainnya akan bersisa. Paham? Atau masih bingung? Paham Pak, makasih Pak. Jadi kalau ada tiga reaksi, ya tiga-tiga dibandingin. Reaksi pertama, 2, 3. Yang paling kecil itu akan jadi pembatas atau yang habis bereaksi. Nanti perhitungan stoikiometrinya akan mengikuti yang habis bereaksi, gitu ya. Jadi di sini yang habis adalah BaOH 2 kali. Berarti ini pasti 0. Jadi yang bereaksi adalah 10,8, semuanya habis bereaksi. Nah, Al2SO4 yang bereaksi berapa? Mengikuti perbandingan koefisien tapi bergantung pada molnya yang pembatas. Jadi BaOH-nya berapa? Kalau BaOH-nya bereaksi sebesar 10,8 milimol, Al2SO4-nya karena dia 3:1, maka sepertiganya kan 1/3, 3,6. Jadi dia akan apa? 8,25 kurangi 3,6 akan sisa berapa nih? 4, berapa? 85, 85 Pak. 85 ya? 65 ya? 65 Pak. Oke, 65 milimol. Nah, sekarang produknya gimana kan? Pertanyaannya berapa? Masa endapan kan? Endapannya adalah produknya kan? Karena reaktannya semuanya larut kan? Produknya adalah endapan. Jadi berapa nih molnya BaSO4? 10,8. Sama ya, 3/3. 1 kali 10,8 milimol. ALOH-nya berapa? 7,2 Pak. 7,2. Jadi 2/1 dari ini ya. 7,2 milimol. Jadi di akhir akan ada 10,8 milimol Ba sulfat dan 7,2 milimol ALOH 3 kali. Jadi pertanyaannya masa endapannya berapa? Masa endapan sama dengan masa apa? Masa BaOH 2 kali. BaOH 2 kali, sorry. Ba sulfat ya. Barium sulfat ditambah masanya ALOH 3 kali. Sampai sini ada yang masih bingung? Atau paham semua? Yang masih bingung, silakan bertanya dulu. Oke, paham semua ya. Jadi endapannya adalah BaSO4 dan ALOH 3 kali. Jadi masanya adalah massa Ba sulfat tambah massa ALOH 3 kali. Berapa masanya? Mol dikali massa molar. Ini 10,8 milimol. Berapa masanya massa molarnya barium sulfat? Itu berapa ya? Barium tuh 137 bukan masanya? Iya, Pak. Betul ya? Oh iya, tumben saya benar. Ingat. Oke, 137. Sulfur 32. Tambah O-nya 16 kali 4. Kali 4. Oke, tambah masanya Al berapa? Al itu 26 atau 27? 1,2 kali berapa? Berapa Al? 27 ya? 27 ya? 27 tambah dalam kurung 16 tambah 1 kali 3. Berapa nih dapatnya?
Satuannya miligram ya kalau pakai milimol ya. Tiga 3081,24 miligram, Pak. Berapa? 3081,24. 4 miligram. Atau berapa ini? Sama dengan 3,081 gram ya. Jadi kalau kalian punya eksperimen kayak gini, kalian saring, kalian timbang, dapatnya segitu ya. Nah, sekarang pertanyaan yang C. Ini agak ambigu pertanyaan yang C sih. Ketika reaksi telah berlangsung sempurna. Kalau kayak gini, kondisinya kayak gini, ada berapa konsentrasi ion-ionnya? Kalau reaksinya seperti ini. Oh, sorry. Ion apa saja yang ada di dalam larutan? Kalau reaksinya seperti ini, kondisinya seperti ini. BaOH sama Al2SO4. Kan BaOH-nya 0 kan? Berarti ada nggak BaOH-nya? Oh iya, enggak. Al2 Iya kan habis doang bereaksi. berarti, Pak. Sama SO4. Berarti tinggal apa? Tinggal Al2SO4 aja kan? Iya, Jadi Pak. tinggal Al2SO4 3 kali. Jadinya apa? 2Al3 plus tambah 3 SO4 2 minus. Nah, sekarang konsentrasinya berapa? Si Al2SO4 3 kalinya. Mol dibagi volumenya kan ya? 4,65 dibagi berapa volumenya? Dua 25 mili. Kenapa 25 mili? Kan udah saya campur kan? Ya nggak? Saya punya wadah gede gitu ya. Saya punya wadah gede kayak gini. Saya campurin ini 40 ml BaOH 2 kali. Saya masukin lagi berapa? 25 ml Al2SO4 3 kali. Berapa volume totalnya? 65. Nah, ini kalian harus mengasumsikan. Karena apa? Ingat, kalau kalian nyampurkan dua larutan, volumenya nggak selalu apa? Sama dengan jumlahnya ya. Jadi, asumsikan jumlah volumenya aditif. Gitu ya. Jadi, harus ada kayak disclaimer-nya ya. Jadi, asumsikan volume total larutan sama dengan jumlah dari volume awal. Itu penting ya, karena nggak selalu 40 tambah 25 jadinya 65. Nggak selalu ya. Tapi kita asumsikan saja. Jadi ini asumsikan 65. Asumsikan aditif. Berapa molar jadinya? 4,65 bagi 65. Berapa ini? Apa? 0,072 Pak. 0,072 molar. Berarti kalau ada 0,072 molar Al2SO4 3 kali, berapa konsentrasi Al3 plusnya? Ini berapa molar? Tinggal dikali berapa? Kali 2 kan ya? 0,14 molar ya? 144 ya? Betul nggak? Ya, Pak. Ini berapa? Kali 3 berapa nih? 16, Pak. 0,2 16. 16 ya? Molar. Jadi totalnya berapa? Totalnya dalam larutan ada berapa? Ini tambah ini. 0,360 ya? Betul nggak? Betul nggak? Segitu? Ya, Pak. Oke.
Ini asumsikan bahwa kondisinya seperti ini. Sekarang, kalau pertanyaannya diubah, kalau saya reaksikan BaOH 2 kali sama Al2SO4 3 kali, kedua-duanya tepat habis bereaksi. Berapa konsentrasi ion-ion dalam larutan? Jadi reaksi ini saya ubah ininya. Saya ubah si Al2SO4-nya supaya dia habis bereaksi. Berapa jawabannya? Kalau dua-duanya tepat, berapa? 0. 0, yang nggak usah dihitung ya, langsung 0. Karena apa? Produk hasil reaksinya dia sebagai endapan. Ada terdisosiasi cuman dikit banget, jadi hampir 0 gitu ya. Jadi kalau dia tepat habis bereaksi, maka tidak ada ion lagi dalam larutan. Ngeceknya gimana? Gampang aja. Kalian tinggal alirin listrik. Kalau sebelum reaksi itu pasti pasang lampu, pasti kencang lampunya, terang gitu ya. Ketika sudah habis bereaksi, maka akan redup lampunya atau hampir mati kayaknya ya. Tapi kalau kondisinya yang kayak tadi ada sisa Al2SO4, ini akan ada apa? Akan ada ion dalam larutan. Jadi kalau dipasang lampu sama listrik akan nyala meskipun nggak akan seterang yang di awal tadi sebelum bereaksi ya. Paham ya? Ada yang masih bingung? Karena persamaannya apa? Produknya adalah solid semuanya. Gitu ya. Jadi kalau kayak gini setelah habis bereaksi nggak ada lagi ion-ion dalam larutan atau jumlahnya sangat sedikit sekali gitu ya. 0. Nanti semester depan kita akan belajar bahwa apa? Dalam larutan padatan, larutan senyawa yang nggak kalau kita punya senyawa yang nggak larut, akan ada yang larut cuma sedikit. Bergantung sama tetapan yang namanya maksudnya? KSP ya. PPKM apa, Las? Siapa itu? Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Nah, ini soalnya rumit ini. Soal yang ini. Coba dibaca dengan baik. Kita baca bareng-bareng ya. Ada sampel campuran garam mengandung kalium nitrat dan kalium sulfit. Ini kalium nitrat, ini sulfit. Sebanyak 0,486 gram campuran tersebut dilarutkan dalam air dan diencerkan hingga volume akhir 50 ml. Oke. Sampai sini paham maksud soalnya? Saya punya campuran KNO3 sama K2SO3. Rasionya berapa saya nggak tahu. Tapi masanya sampelnya sebesar 0,486 gram. Dilarutkan dalam air sampai volumenya 50 ml. Oke. Setelah 50 ml ditambahkan HCl berlebih. Nah, ini penambahannya berlebih. Tapi diketahui berapa HCl-nya. Kita tambahkan 50 ml 0,15 molar. Jadi meskipun berlebih, nambahnya diukur, gitu ya. Jadi tahu berapa pastinya. Nah, ketika ditambahkan HCl, seluruh SO2 lepas sebagai gas kan ya. Nah, kemudian campuran tadi diambil 25 ml dan dititrasi dengan KOH 0,1 molar. Diperlukan 13,11 ml larutan. Nah, oke, sekarang ada yang udah paham reaksinya gimana? Atau masih bingung? Jadi, pertama saya punya campuran garam. Dilarutkan dalam air sampai volumenya 50 ml. Kemudian ditambahkan HCl. Ketika penambahan HCl, mana yang bereaksi dengan HCl? Dari ini atau ini? Atau dua-duanya? Yang mana? K2SO3. Ini ya, K2SO3 ya. K2SO3. Ini aki dengan HCl. Aki menjadi apa? Ini sama ini jadi KCl kan yang tukar ya. KCl, aki tambah apa? Tambah dalam tanda kutip H2SO3 ya. Tapi ingat H2SO3 ini nggak stabil ya. Jadi dia terurai jadi apa?
SO2 tambah H2O. SO2 tambah H2O. Oke. SO2 gas tambah H2O. Liquid. Oke. Setara nggak ini? Belum ya? Ini 2, ini 2. Betul nggak setara? Nah ya. 3 setara ya. Sudah setara. Jadi reaksinya ini saja. KNO3 nggak bereaksi. Nah, sekarang HCl yang ditambahkan di sini dia berlebih. Kalau berlebih artinya apa? Setelah kalau saya punya ARS, mana yang habis? Di antara ini pasti akan 0. Sorry. Ini akan 0. Ini pasti akan sisa sesuatu berapa? Saya nggak tahu. Nah, terus yang bereaksi sama KOH itu yang mana? Mana yang bereaksi sama KOH? Apakah KNO3? Apakah ini kan habis kan ya, udah habis. Apakah KCl? Apakah H2O atau yang mana? KCl. Mana? Kan KOH sifatnya kan basa kan ya? Yang bereaksi sama basa sesuatu yang gimana sifatnya? Asam. Ada nggak asam di situ? HCl kan HCl-nya sisa ya? HCl-nya sisa direaksikan sama KOH. Ini namanya titrasi balik ya. Cara kayak gini namanya titrasi balik nih. Ini namanya metode titrasi balik. Jadi kita punya sampel, kita nggak tahu, kita reaksikan dengan sesuatu. Tapi yang reaktannya itu dilebihkan. Tapi lebihnya itu diukur. Berapa kita tambahkan berlebihnya. Jadi misalkan berlebihnya saya tambahkan totalnya 50 ml 0,15 molar. Jadi diukur berapa. Nanti sisanya kita tentukan dengan cara apa? Titrasi dengan misalnya KOH. Jadi namanya dibalik titrasinya gitu ya. Jadi, nah caranya gimana? Cara apa namanya? Cara pengerjaannya. Gimana cara pengerjaannya? Kalau kayak gini. Kita apa? Melakukan apa? Permisalan ya. Jadi dimisalkan apa? Misalkan mau apa? X sama dengan apa? X sama dengan apa? Misalkan massa K2SO3. Gitu ya. Atau mol juga boleh lah, bebas mau yang mana, mau yang mol aja gitu ya. Kayaknya akan pakai mol. Adalah mol K2SO3. Kalau saya punya seperti itu gimana jadinya? Jadi saya punya, sorry. Jadi saya punya K2SO3 sebesar X mol, ya enggak? Berapakah mol HCl yang ditambahkan? Berapa nih yang ditambahkan? Halo? Halo? Ini masih kedengeran suara saya? Kedengeran, Pak. Oh ya, berapa mol yang ditambahkan HCl-nya? 2,5. Ya, 2X. Berapa? Ini kan? 3 kali, Pak. Ini kan ya? Berapa yang dapatnya? 0,15 kali 5. 7,5 milimol. 7,5 milimol. Saya ini biar sama milimol juga ya, milimol. Sekarang, berapa HCl yang bereaksi? X. 7,5 min X. X atau 2X? Ini minus X,
milimol. 2X. Ingat perbandingan koefisiennya 2x ya, jadi minus 2x milimol. Ininya habis kan ya, karena ini berlebih kan. Jadi 7,5 dikurangi 2x kan ya. Nah, reaksi yang kedua gimana reaksi yang kedua? Saya punya apa? HCl tambah KOH. Jadinya apa? KCl H2O. tambah H2O. Sama lagi ARS. Nah, HCl-nya berapa di sini yang bereaksi? 7,5 2X. Ini 2x. KOH-nya berapa yang bereaksi? Coba dilihat. Diperlukan 0,1 molar 13,11 mililiter. Berapa jadinya? 1,311 ya. 1,311. 1,311. Ini udah setara kan ya? 1. Setara nggak ini? Setara ya? Apa? Setara ya. Milimol. Ingat, kalau titrasi habis bereaksi kan ya? Jadi ini berkurang sebesar berapa? Berkurang sebesar 7,5 minus 2x. Ini berkurang 1,311. Atau karena biar kita tahu, kalau KOH-nya bereaksi sebesar 1,311, maka ini juga berapa? Berkurang 1,311 kan ya? Betul nggak? Betul, Pak. Ini 0, ini 0. Artinya apa? 7,5 minus 2x minus 1,311 sama dengan 0. Berapa nilai x-nya? Sorry, ada yang salah, ada yang lupa. Oke, ada yang lupa. Oke, ini oke lah kita bahas, ada yang salah di sini. 25 ml ya, ini ada faktor aliquot. Kita akan bahas pertemuan berikutnya ya. Jadi ini ada yang salah. Saya kelupaan. Ini nggak kayak gini. Sorry, ini saya stop dulu ya. Jadi ini ada tahap yang kurang, minus 1,311. Tapi paham konsepnya ya. Jadi HCl yang berlebih itu kita titrasi dengan KOH. Nanti ada faktor aliquot, kita belum bahas ini. Kita akan bahas pertemuan Senin depan ya. Praktikum udah ada kabar? Belum, Pak. Oke. Belum, Pak. Oke, nanti kalau ada yang mau nanya di tutorial juga boleh, di klinik juga boleh tanyain soal ini. Jadi jangan lupa, ini ada faktor aliquot ya, karena nggak semuanya dititrasi ya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan hari Senin ya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Udah azan zuhur soalnya. Nggak ada. Ini ada namanya, saya tambahkan kalau ada yang mau cari tahu, namanya faktor aliquot. ALIQUOT. Atau kalau bahasa Inggris ini namanya aliquot. Aliquot. Ya. Ini bisa dicari tahu apa itu aliquot. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri dulu pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi hari Senin ya, minggu depan ya. Dan jangan lupa minggu depan hari Sabtu itu kuis materinya sampai reaksi redox ya. Redox cuma dikit materinya kayaknya sih, nggak terlalu banyak. Oke, nanti PR-nya ngerjainnya santai aja sampai hari Minggu gitu ya. Saya buka sampai hari Minggu, jadi ya nggak usah terburu-buru. Tapi soalnya dikerjain lebih banyak ya. Dan juga soal-soal latihan dari sini boleh dikerjain ya. Misalkan yang tadi yang belum dikerjain mana sih soal yang mana nih? Yang ini juga boleh dikerjain ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih banyak ya, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak.
Lanjut.